Kita hari ini sudah memasuki minggu kedua tahun baru 2021. Apa kabar adik-adik? Cici berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita. Sudah siap memuji Tuhan? Mari kita saat teduh sebentar. Selesai. Adik-adik, siapa yang masih ingat minggu lalu? Warna Injil apa? Warna Injil kuning. Benar, kuning mengingatkan kita tempat yang sangat indah. Tidak ada sakit, tidak ada kesedihan. Wahyu 20 juga mengatakan bahwa Tuhan mau kita ke sana. Surga diberikan gratis kepada semua orang, termasuk kepada kita semua. Tapi walau gratis, ada yang halangi kita menerimanya. Apa ya? Nah, sekarang Cici lagi pakai kaos apa? Kaos warna hitam. Warna hitam mengingatkan kita apa? D-O-S-A. Ya, benar. Dosa. Dosa menghalangi kita menerima hadiah dari Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka dosa itu adalah mengerikan dan hukumannya adalah maut atau neraka. Di Roma 6 ayat 23. Tapi ada kabar baiknya adik-adik. Meskipun upah dosa mengerikan, tapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Itulah yang baru kita rayakan di hari Natal kemarin. Itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa. Mari kita nyanyikan pujian Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang di minggu pagi hari ini untuk memulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Mohon Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Cici mau kasih tahu, masa depan sungguh ada. Seperti di Amsal 23 ayat 18, Tuhan Yesus berkata bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak hilang. Tapi kita harus jaga hati kita terhadap dosa. Maka dari itu kita mari nyanyikan, jagalah hatimu terhadap dosa dengan gerakan. Mari kita bangkit berdiri, ya. Takutlah akan
maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, adik-adik, kita sekarang mau menyanyikan lagu DOSA itu dosa. Boleh bangkit berdiri karena kita mau menyanyi dengan gerakan. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Jangan mencuri, janganlah berbohong. DOSA. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu pujian Hatiku Gelap Karena Dosa. Hatiku gelap dalam dosa, hingga masuklah juru selamatku, menyucikanku dengan darahnya, jadi seputih salju. Nanti aku akan berjalan di jalan
Halo anak-anak, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Senang dong ketemu lagi ya sama ibu siapa ini? Ibu sudah pernah ngajar ya dengan Ibu Magdalena, ibu dari Sekolah Minggu Indria dari pusat dari Gereja Kristus Ketapang ya. Nah, anak-anak pasti hatinya masih senang. Ibu tahu, ibu bisa tebak. Karena apa? Karena anak-anak baru masih liburan sekolah ya, baru selesai ya. Pasti enak dong kalau liburan, banyak waktu buat main, tidak belajar. Jadi bisa main sepanjang hari. Mungkin juga ada yang pergi jalan-jalan keluar rumah. Ya, tapi ingat, selalu harus ingat kalau mau keluar rumah, ingat ya, ada apa? 3M. 3M apa? Jangan lupa memakai masker, terus mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Makanya kalau di luar nggak boleh deket-deket, desek-desekan sama orang, tidak boleh ya, karena kita apa? Kita takut terkena penyakit corona, kayak penyakit yang masih ada virusnya, yang masih banyak di Indonesia, di Jakarta, di seluruh dunia juga masih banyak. Jadi kita harus jaga diri supaya tetap sehat. Oke, anak-anak? Nah, sekarang hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Siapkan hati untuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama ya, ikutin ibu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami kembali boleh belajar firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh mengerti firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami, sehingga kami boleh memahami setiap kalimat-kalimat dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar temanya tentang doa. Diambil dari Alkitab. Coba siapa yang punya Alkitab di rumah, boleh dibuka Alkitabnya. Mungkin yang sudah bisa baca, boleh dibaca Alkitabnya ya. Kita buka dari Lukas. Ayo, Lukas perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, betul, perjanjian baru. Jadi boleh buka Lukas, Matius, Markus, Lukas ya. Lukas 11 ayat 1 sampai 13 ya. Udah ketemu? Lukas 11 ya, ayat 1 sampai 13. Kalau sudah ketemu, tapi ibu bacakan yang ayat 9 saja ya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapati. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu ya. Tadi dari Lukas 11 ayat 9 ya. Kalau anak-anak mau baca semuanya boleh. Dari Lukasnya pasal yang dari ayat 1 sampai ke ayat 13. Yang tadi ibu baca yang ayat 9 ya. Nanti setelah selesai kebaktian sekolah minggu, anak-anak boleh buka lagi Alkitabnya, boleh baca semuanya. Oke? Nah, anak-anak ibu mau tanya, kalau anak-anak di rumah sama mama, sama papa ngapain? Diam-diaman? Kalau mau minta sesuatu pakai bahasa isyarat? Begitu? Atau pakai ngomong, "Mama, saya mau makan. Mama, minta beliin mainan dong." Atau, "Mama, saya sayang mama. Saya sayang papa." Ya kan, seperti itu kan? Pasti anak-anak di rumah selalu sering berbicara dengan mama, dengan papa, tidak diem-dieman. Ya kan? Bener ya Ibu Mahda, bener kan? Iya, pasti ibu yakin. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang arti kata doa. Adik-adik tahu? Anak-anak semua tahu tentang arti kata doa? Ya, doa itu seperti kita berbicara kepada siapa? Kepada papa, kepada mama. Nah, kalau doa itu berarti berbicara kepada Tuhan di surga. Kita belajar bahwa kata doa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Jadi, seperti kita berbicara kepada papa, kepada mama, sering kan? Hampir tiap hari kita berbicara kepada papa mama kita. Nah, sama kepada Tuhan juga begitu. Kita harus berbicara kepada Tuhan. Tidak bisa sehari juga cuma sekali berbicara kepada Tuhan. Harus sering berbicara kepada Tuhan. Misalkan kalau kita mau makan,
kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan terima kasih makanan ini. Nah itu artinya juga berada di dalam doa. Nah seperti Tuhan juga waktu hidup di dunia ini, Tuhan memberikan contoh bahwa apa? Tuhan sering melakukan apa? Doa. Setiap pagi Tuhan pasti akan pergi menyendiri berdoa, ya kan? Kemudian juga ingat, sebelum Tuhan ditangkap, Tuhan apa? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Sampai sedih sekali Tuhan waktu itu berdoa. Tuhan bilang kepada Bapaknya, Bapa di surga, kalau bisa cawan ini boleh berlalu dari aku, tapi kehendak Tuhan saja yang jadi, atau kehendak Bapa saja yang jadi. Nah, anak-anak tahu, murid-murid Tuhan melihat contohnya bahwa loh, Tuhan Yesus seringnya berdoa, setiap hari Tuhan pasti berdoa setiap pagi. Jadi mereka bertanya sama Tuhan, Tuhan ajarkan kami dong untuk berdoa. Bagaimana sih cara berdoa? Nah anak-anak, Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya sebuah doa. Doa yang singkat dan yang baik, yaitu bagaimana bunyinya? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu doa yang diajarkan Tuhan kepada muridnya. Doa itu ada di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 14 ya. Kalau anak-anak nanti di rumah mau buka boleh ya. Doa Bapa kami ada di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 14 ya. Nah, sekarang Ibu mau menerangkan arti doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita kan juga murid-muridnya Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang pertama, nah anak-anak lihat apa arti gambar surga. Ada kata surga di gambar ini. Surga itu artinya menunjukkan bahwa kita anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Tuhan, harus hidup mendekatkan diri kepada Bapanya di surga, ya kan? Melalui apa? Melalui doa, melalui berbicara kepada Bapa kita di surga, ya. Berarti kita harus hidup selalu mendekatkan diri kepada Bapa di surga. Nah, kemudian ada kalimat Allah. Ada kata Allah, ya kan? Nah, berarti apa kata Allah itu? Arti kata Allah bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan ini harus hidup memuliakan nama Allah, nama Bapa kita. Kita tidak boleh memakai hidup kita dengan tidak baik. Berarti tidak memuliakan nama Bapa, tidak boleh. Misalkan apa? Melakukan hal yang jahat, memukul teman, atau menyontek. Berarti kita tidak memuliakan nama Allah kita yang di surga. Ya, mengerti? Tidak boleh nakal. Kalau kita nakal berarti kita tidak memuliakan nama Bapa kita di surga. Kemudian ini ada gambar apa ini sekarang? Oh, ada gambar baju. Terus ada makanan dan minuman. Berarti apa? Di dalam doa Bapa kami, Tuhan juga tahu Tuhan memberikan apa keperluan kita. Kita tidak usah telanjang. Kalau kita telanjang kita kedinginan kan? Kita diberikan baju. Kita diberikan apa yang penting? Makanan. Supaya perut kita tidak lapar, dan minuman. Tuhan tahu keperluan yang sangat penting oleh setiap anak-anaknya, yaitu apa? Baju, makanan, dan minuman. Itu semua ada di dalam doa kita. Nah, kemudian ada gambar apa sekarang? Salib. Ya kan? Anak-anak tahu arti kata salib? Pasti semua anak-anak tahu. Salib itu artinya apa? Menunjukkan Tuhan sudah mati di kayu salib. Anak-anak ingat ceritanya pasti. Untuk apa Tuhan mati di kayu salib? Untuk menebus dosa kita semuanya. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita yang berbuat dosa seperti apapun jahatnya, berbuat dosa yang seperti apapun jeleknya, kalau kita mampu berdoa kepada Tuhan, kita meminta ampun kepada Tuhan, pasti Tuhan ampuni dosa kita, karena Dia sudah tebus di atas kayu salib, supaya kita layak untuk bisa berbicara kepada Tuhan, bisa ikut masuk surga bersama Tuhan. Nah, kemudian ada apa lagi gambar ini? Oh, gambar memuji. Semua anak-anak gambarnya liatin, memuji nama Tuhan. Jadi hidup kita harus apa? Dipakai untuk memuji.
Bukannya memuji dalam arti kata ini bernyanyi saja, bukan. Boleh termasuk bernyanyi, tapi seluruh tubuh kita dipakai untuk memuji Tuhan. Jadi apa? Tangan kita ini memuji Tuhan. Bagaimana tangannya? Plak, pukul adik-adik. Plak, pukul teman. Tonjok gitu. Boleh? Nggak boleh. Itu berarti tidak memuji Tuhan, tidak memuliakan nama Tuhan. Atau mulut kita bukan dipakai buat nyanyi, buat teriakan. Mama jahat ya. Ini aku nggak suka makanan ini. Nggak enak. Masa makannya ayam lagi, telur lagi. Bosen. Mama jahat. Boleh begitu mulutnya dipakai? Tidak boleh. Itu berarti mulutnya dipakai bukan untuk memuji Tuhan. Pakainya jelek sekali. Tuhan lihatnya nangis. Kok anak Tuhan mulutnya dipakainya jahat sekali. Buat bentak-bentak mamanya. Atau bentak suster juga nggak boleh. Bentak mbak juga nggak boleh. Marah-marahin mbak, marah-marahin suster boleh? Tidak boleh juga. Walaupun dia bukan mama papa kita, tapi dia lebih tua dari kita dan dia yang mengurus kita. Jadi mulut dipakai untuk mengucapkan yang baik-baik. Terima kasih suster sudah mandiin aku. Terima kasih mama sudah menyiapkan aku makanan. Atau terima kasih papa, aku sudah dibelikan mainan baru gitu. Atau terima kasih oma, terima kasih opa untuk hadiahnya. Jadi mulutnya dipakai selalu untuk memuji Tuhan. Anak-anak mengerti ya sekarang ya. Yang terakhir adalah gambar apa? Anak-anak lihat gambar anak berdoa ya. Berarti anak-anak harus ingat bahwa kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Karena kita ingat bahwa Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang selalu ada untuk kita. Walaupun mungkin di rumah nggak ada mama papa, tapi Tuhan ada dan Tuhan selalu melihat kita. Bukannya Tuhan tidak mengerti kemauan anak-anak, bukannya Tuhan tidak tahu anak-anak mau apa, tapi Tuhan tahu. Ibu Mahda yakin Tuhan tahu anak-anak Tuhan tahu Ibu Mahda perlu apa, Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau kita menyampaikan keinginan kita, menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan, menyampaikan minta ampun kita kepada Tuhan kalau kita sudah bersalah. Jadi anak-anak harus ingat, di dalam doa harus ada selalu apa? Mengucap syukur, memuji Tuhan. Jadi sebelum anak-anak mulai masuk ke dalam doa, anak-anak harus selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan sudah pelihara saya. Mengucap syukur apa yang kalian dapat hari ini. Kemudian juga di dalam doa ada apa? Coba anak-anak pikirkan. Anak-anak harus meminta ampun kalau tadi sudah berbuat salah. Mungkin hari ini tadi anak-anak marah kepada mama, atau anak-anak habis pukul adik, atau anak-anak habis berantem sama teman. Minta ampun. Tuhan, hari ini tadi saya berbuat salah. Tuhan, hari ini tadi saya pukul dedek. Tuhan, hari ini saya berantem sama koko. Tuhan, ampuni saya. Itu harus ada di dalam doa. Dan kemudian juga satu lagi, anak-anak boleh meminta apapun kepada Tuhan. Jadi dalam doa anak-anak boleh menyampaikan, Tuhan Yesus, saya mau ulangan besok. Tuhan tolong supaya bisa dapat ulangannya, dapat nilai yang baik. Anak-anak boleh sampaikan. Atau anak-anak mungkin mau, Tuhan saya mau sepeda. Boleh nggak Tuhan berikan saya sepeda? Boleh anak-anak sampaikan kepada Tuhan. Anak-anak boleh minta apapun kepada Tuhan. Tapi anak-anak juga harus belajar, harus ingat. Kita meminta belum tentu kita dapatkan. Seperti kita minta kepada mama, kepada papa. Mama, minta korek api. Saya mau bakar ini. Apa mama kasih nggak? Mama belum tentu kasih. Atau papa pinjam pisau dong. Saya mau potong-potong ini. Papa kasih? Belum tentu papa kasih. Karena papa takut nanti kamu kepotong. Nah sama seperti itu. Kita boleh berdoa kepada Tuhan, kita boleh minta sepeda, tapi Tuhan mungkin bilang, oh belum waktunya, nanti ya dikasih sepedanya, suruh tunggu kita sabar. Nanti suatu saat baru Tuhan berikan. Atau mungkin juga bisa langsung dijawab, Tuhan saya mau minta ulangan saya nilai bagus. Atau hasilnya wow bagus. Langsung kalau dapat nilai bagus, Tuhan Yesus terima kasih, nilai saya bagus, ya kan? Tapi anak-anak harus ingat, jangan, Tuhan saya nggak mau belajar, tapi saya mau ulangan saya besok 100 ya Tuhan, tapi saya nggak mau belajar, saya maunya main aja. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Itu berarti apa? Mencobai Tuhan. Berarti kita sengaja melakukan hal yang jelek. Ya kan, Tuhan maunya kita berdoa, kita tetap belajar. Pada saat ulangan kalau ada yang lupa, Tuhan ini apa ya tadi saya udah belajar, lupa. Jangan heran, mujizat selalu ada. Atau anak-anak ingat bisa isinya ya. Jadi seperti itu. Doa itu jawabannya tidak selalu pas hari itu juga dapat, tapi bisa menunggu waktunya yang tepat. Anak-anak ingat, jadi jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan tahu yang apa anak-anak butuhkan.
ya. Nah, sekarang kita tutup dengan ayat hafalan dari Yeremia. Coba ya, nanti teman-teman anak-anak ada yang akan membacakan Yeremia 29 ayat 12. Ya, kita lihat teman-teman kamu yang akan membacakan Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Anak-anak pasti hebat. Ibu yakin semua anak-anak sekolah minggu Gereja Kristus Ketapang, baik di pusat maupun di pos, pasti rajin berdoa ya. Mulai sekarang, mulai hari ini kita harus rajin berdoa kepada Bapa kita di surga. Tuhan hari ini sudah selesai. Nah, sekarang mari kita tutup di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar bahwa kami harus selalu ingat, harus selalu berdoa kepada Tuhan, supaya kami boleh berbicara kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tuhan tolong ajarkan kami, ingatkan kami untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang kami kenal, atau untuk orang tua dari teman-teman kami yang kami kenal yang sedang sakit, mungkin sakit corona atau sakit yang lain. Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan jamah mereka agar mereka boleh sehat kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam Tuhan. Tuhan berkati kami, jauhkan dari sakit, bahaya, dan orang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selesai ya sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu di sekolah minggu online minggu depan. Bye. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu lalu, kita mengumpulkan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening di bawah ini, tentu dengan pertolongan, minta pertolongan papa mama kamu ya, atau dikumpulkan di amplop seperti minggu lalu, dan kita bisa bawa ke gereja pada saat sudah boleh datang kebaktian di gereja, kumpulkan kepada guru masing-masing di gereja. Nah, sambil mengumpulkan lagu persembahan, kita menyanyikan lagu Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh apa? Bohong, 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 bohong.
mau masuk dalam doa untuk doa persembahan dan doa teman-teman kita, guru-guru sekolah minggu dan bangsa kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan pada hari ini kami untuk mengumpulkan persembahan. Biar melalui persembahan ini kami bisa memperluas pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami doakan untuk pemerintah Indonesia yang lagi dilanda virus COVID. Tuhan bantu pemerintah untuk menemukan vaksinnya supaya bisa dapat cepat digunakan untuk masyarakat. Tuhan juga beri kesehatan untuk guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, jemaat Gereja Kristus Ketapang, biar mereka tetap selalu sehat dan jauhkan dari semua penyakit yang lainnya. Kami naikkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Stay home, stay safe, stay healthy. Semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Dah.